kami akan membahas hasil dari presentasi kelompok kami tentang penjualan, pembelian, CM, dan kos. Untuk mempersingkat waktunya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kepada saya sendiri, nama saya Fitri Hadijai, dan sebelah saya, nama saya Dewi Kalase, nama saya Dewi Novita, nama saya Tugu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan kawan saya Dewi Kalase untuk mempresentasikan. Pembelian merupakan kegiatan utama untuk menjamin kelancaran transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pembelian, perusahaan dapat secara mudah menyediakan sumber daya yang diperlukan organisasi secara efisien dan efektif. Langsung saja kita masuk di aplikasi Odoo-nya. Ini layar utamanya. Lalu kita masuk di bagian ini, lalu kita cari pembelian. Seterusnya kita masuk di bagian produk. Kita langsung buat yang baru aja. Nah, kita checklist yang ini. Oke, seterusnya kita buat contohnya di sini sepatu. Kasih harganya, contohnya di sini saya kasih harganya 200.000. Modalnya saya kasih aja 100.000. Nah, bagian referensi internalnya saya kasih 02S. Lalu ini udah baru, lalu kita simpan. Oke, kita masuk lagi di bagian produk, kita lihat. Nah, di sini udah masuk. Nah, ini dia sepatu. Seterusnya kita masuk di bagian order, bagian pemasok. Langsung saja kita buat lagi yang baru. Nah, kita checklist, kita buat individu. Kita buat namanya aja Petra. Kita buat jalannya di jalan. Jalan Titik Pahlawan. Kita buat kotanya Medan. Nah, di bawahnya kita buat negara Indonesia aja. Indonesia. ID pajaknya kita kasih garis miring, kemudian jabatan kerjanya kita kasih misalnya kita kasih direktur. Masuk di bagian nomor telepon. Seterusnya kita masuk di bagian email.
baru kita buat order tentang pernamungan. Langsung kita buat baru aja. Nah, di sini saya kasih nama, contohnya Petra. Kita buat tanggalnya. Di sini masih nggak bisa masuk. Coba tanggal 10. Nah, ini udah. Kemudian produk. Di sini saya pilih sepatu. Saya kasih 5. Kemudian saya simpan. Kemudian saya kirim sebagai email. Kita tunggu. Nah, ini baru kita kirim. Kita konfirmasi order. Terima produk. Baru kita validasi. Kita buat penagihan. Konfirmasi. Daftarkan pembayaran. Kita buat di sini melalui bank. Baru di sini udah masuk ini di dalam ya bagian. Udah masuk sepatu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan. Pertama, apa itu penjualan? Penjualan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhan dengan produk yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan dia dengan aplikasi Odoo. Pertama-tama kita masuk di aplikasi Odoo-nya. Masuk di aplikasi, baru buka tentang penjualan. Baru sini kita akan membuka produk untuk membuat database baru atau membuat
saja dia 03T karena dia adalah topi. Itu terserah. Setelah itu kita simpan. Setelah udah tersimpan, baru kita cek di produk apakah udah tersimpan. Nah, di sini sudah tersimpan ya guys. Ini ada topi nih. Baru langkah selanjutnya kita masuk ke order. Baru masuk ke penawaran. Di sini kita akan melakukan sebuah penawaran dengan cara membuat baru. Setelah itu kita ketik di sini nama pelanggan kita yang akan kita buat penawaran. Misalnya di sini saya kasih baby. Baru setelah udah dikasih, baru kita tentukan tanggal kadaluarsanya. Sini karena bulan Agustus, jadi kita balik ke bulan Juli ya. Ini kita tengok berapa hari. Ini sih nggak mesti harus diisi ya, entar aja. Baru setelah itu kita menambahkan produk. Di sini kita menambahkan produk kita tadi yang telah kita buat, yaitu topi. Setelah itu kita tentukan kuantitasnya. Misalnya kita kasih 4. Setelah itu kita kirim sebagai email untuk menawarkan sebuah produk. Di sini agak lama ya, butuh waktu yang sedikit. Dan juga butuh jaringan. Dan setelah tampil seperti ini, di sini kita nggak ada menentukan jabatan penerima dari perusahaan. Kita isi tadi misalnya direktur penjualan, baru kita isi emailnya. Di sini kita harus isi misalnya ini ibu aja kita buat ya. Baru nomor telepon. Baru kita simpan dan tutup. Baru kita kirim. Setelah udah terkirim, baru kita konfirmasi. Terus kita buat faktur. Nah, di sini kita dikasih 3 pilihan. Kita buat faktur draft aja. Nah, di sini ada 3 ini. Tapi kita lebih memilih untuk buat draft terlebih dahulu. Biar nanti kita bisa melanjutkan pembayarannya. Nah, baru setelah itu dikonfirmasi. Kita konfirmasi dulu penjualannya, kita tentukan dulu tanggalnya, baru bisa kita konfirmasi. Kita konfirmasi. Di sini kita tidak perlu mengisi referensinya, tidak diharuskan. Nah, kita cek dulu di bawah. Setelah udah kita rasa udah sukses, di sini ada perubahan nama ya guys.
tadi kan perusahaan belum kita ubah, baru kita ubah. Terus kita buat jalannya juga. Ini bisa suka-suka hati isi ya, tapi sesuai dengan kemauan kita, sesuai alamat juga. Baru kita tentukan kota, negara. Nah, setelah udah seperti ini baru kita simpan dan tutup. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ngecek lagi, baru kita konfirmasi. Setelah udah terkonfirmasi, kita kirim dan cetak. Nah, baru kita kirim dan cetak. Tunggu beberapa saat ya guys. Baru setelah udah kirim dan cetak, kita cek lagi. Di sini kita butuh waktu yang untuk mengecek. Baru setelah itu kita draft dan pembayaran. Kita menentukan jurnal pembayaran bank baru. Nah, setelah udah kayak gini berarti udah berhasil ya guys. Di sini ada di bilang di ketik keterangannya di sini lunas, berarti itu sudah sukses ya. Baru setelah itu kita ngecek apakah produk kita tadi sudah terdaftar. Kita cek dulu, kita tunggu beberapa saat. Baru kita masuk di produk untuk ngeceknya. Nah, di sini sudah ya guys. Sudah ada topi yang tadi. Baru setelah itu kita masuk ke stok persediaan. Kita di sini ngecek produk kita tadi. Baru cek lagi di sini produk. Di sini juga udah ada topi. Udah semua. Baru di sini kita cek order pengiriman. Apakah di sana sudah tertera? Nah, di sini sudah tertera ya guys. Hari ini kita klik, baru kita validasi. Oke, setelah udah kita validasi, barulah kita cetak. Oke, selesai guys. Di sini kita tinggal nunggu aja, udah berhasil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman kami materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan membahas hasil dari presentasi kami, khususnya tentang aplikasi CRM. Sebelum masuk kita ke aplikasi CRM, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pengertian CRM. Pengertian CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management, yang merupakan strategi bisnis yang digunakan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan, termasuk juga kepada calon pelanggan, dengan penawaran menarik agar tertarik membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke aplikasinya. Oke teman-teman, inilah menu aplikasinya. Kita bisa masuk kita ke menunya, kontak dulu terlebih dahulu. Setelah itu, ini udah kelantaran dari buat teman-teman tadi, kan inilah isinya. Habis itu kita masuk ke CRM.
Nah, ini kita buat baru. Habis itu kita buat nama organisasinya atau kontaknya, kita buat aja Petra H. Habis itu kita buat emailnya petra@gmail.com. Setelah itu kita perkirakan omsetnya, kita buat 50. Habis itu kita buat rantingnya, ranting 3, lalu kita tambahkan. Setelah itu udah masuk. Nah, mana dia? Ini Petra H. Setelah itu oke, berhasil. Di sini terdapat pos atau point of sales, dapat diartikan sebagai tempat atau titik di mana penjual dan pemberi melakukan transaksi. Pada awalnya, pos digunakan oleh penjual untuk memudahkan dalam pencatatan transaksi jual beli, seperti menyetak lembar belanja dan menyimpan uang. Baik, di sini saya akan membuat bagian posnya. Yang pertama, aktifkan dulu pos pada aplikasi ini. Lalu ketika sudah aktif, cari bagian pos, lalu di sesi baru kita klik. Nah, sudah terdaftar. Selanjutnya kita tunggu beberapa menit sampai keluar tampilan posnya. Nah, nanti tampilan posnya seperti ini ya. Sebelum masuk ke posnya tadi tuh, kita cek dulu produknya apakah sudah bisa. Di sini kita akan tambahkan baru. Di sini kita buat aja ayam penyet. Lalu di sini banyak data-datanya, dan mulai dari tipe produk, harga jual, dan lain-lain. Di sini kita isi sendiri aja ya. Kita buat di sini harganya 10.000. Oke. Dan modalnya kita buat 8.000. Di sini kita buat kodenya biar gampang dicari atau diapain gitu. Di sini kita save, kita simpan. Lalu ya, di sini sudah terdaftar ya, udah masuk di produknya ayam penyet. Di sini nama-nama pelanggan yang sudah tersedia, nama kawan saya, lalu saya isi. Jalan dan alamat segala macamnya, serta nomor teleponnya kita masukkan. Ini kita buat. Di sini kita bebas ya mau buat apa aja, tapi di sini saya buat seperti ini. Lalu saya save. Di save. Tengok dulu. Nah, setelah itu masuk ke pos, lalu lanjutin penjualan. Nah, kita tunggu beberapa menit. Setelah tampilan seperti ini nih, yang bacaan ayam penyet kita klik. Nah, sini jumlah. Jadi terserah ya mau tambahin berapa kuantitinya. Saya mau nambahi 3 sampai 4 pun juga bisa. Terserah ya nominalnya mau berapa. Di sini udah keluar, kita bayar pakai kas, pakai uang cash ya. Uang cashnya 50.000. Masukkan 10.000 dan kembaliannya 5.600. Oke, dari sini sudah tercetak ya. Kayak seperti ini ya gambar struknya. Di sini sudah selesai. Diskusi kelompok kami, jika ada kata yang